Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hatimah dan saya adalah mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Bosowa. Dan saat ini saya sedang membuat video ketujuh sebagai pemenuhan dari salah satu tugas mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika tentang materi pemahaman konsep epistemologi dalam filsafat ilmu. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan membacakan tentang materi apa itu epistemologi. Epistemologi atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengadaian dan dasar-dasarnya serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Mula-mula manusia percaya bahwa dengan kekuatan pengenalannya ia dapat mencapai realitas sebagaimana adanya. Para filosof pro-Sokrates, yaitu filosof pertama di dalam tradisi barat, tidak memberikan perhatian pada cabang filsafat ini sebab mereka memusatkan perhatian terutama pada alam dan kemungkinan perubahannya, sehingga mereka kerap dijuluki filosof alam. Baru pada abad ke-5 sebelum Masehi muncul keraguan terhadap adanya kemungkinan itu. Mereka yang meragukan akan kemampuan manusia mengetahui realitas adalah kaum sofis. Para sofis bertanya seberapa jauh pengetahuan kita mengenai kodrat benar-benar merupakan kenyataan objektif, seberapa jauh pula merupakan sumbangan subjektif manusia. Apakah kita mempunyai pengetahuan mengenai kodrat sebagaimana adanya? Sikap skeptis inilah yang mengawali munculnya epistemologi. Metode empiris yang telah dibuka oleh Aristoteles mendapat sambutan yang besar pada zaman Renaissance, dengan tokoh utamanya Francis Bacon tahun 1561 sampai 1626. Dua di antara karya-karyanya yang menonjol adalah The Advent of Learning dan Novum Organum atau Organum Baru. Filsafat Bacon mempunyai peran penting dalam metode induksi dan sistematisasi prosedur ilmiah menurut Russell. Dasar filsafatnya yang sepenuhnya bersifat praktis, yaitu untuk memberi kekuasaan pada manusia atas alam melalui penyelidikan ilmiah. Bacon mengkritik filsafat Yunani yang menurutnya lebih menekankan perenungan dan akibatnya tidak mempunyai praktis bagi kehidupan manusia. Sikap khas Bacon mengenai ciri dan tugas filsafat tampak paling mencolok dalam Novum Organum. Pengetahuan dan kuasa manusia didekatkannya satu sama lain. Menurutnya, alam tidak dapat dikuasai kecuali dengan jalan menaatinya. Agar dapat taat pada alam, manusia perlu mengenalnya terlebih dahulu. Dan untuk mengetahui alam diperlukan observasi, pengukuran, penjelasan, dan pembuktian. Umat manusia ingin menguasai alam, tetapi menurut Bacon keinginan itu tidak tercapai sampai pada zamannya hidup. Hal itu karena ilmu pengetahuan tak berdaya guna dalam mencapai hasilnya. Sementara itu logika tak dapat digunakan untuk mendirikan dan membangun ilmu pengetahuan Bacon. Bahkan Bacon menganggap logika lebih cocok untuk melestarikan kesalahan dan kesesatan yang ada ketimbang mengejar dan menentukan kebenaran. Sementara bagi Descartes, persoalan dasar dalam filsafat pengetahuan bukan bagaimana kita tahu, tetapi mengapa kita dapat membuat kekeliruan. Salah satu cara untuk menentukan sesuatu yang pasti dan tidak dapat diragukan ialah dengan melihat seberapa jauh hal itu bisa diragukan.
Bila kita secara sistematis mencoba meragukan sebanyak mungkin pengetahuan kita, akhirnya kita akan mencapai titik yang tak bisa diragukan sehingga pengetahuan kita dapat dibangun di atas kepastian absolut. Prosedur yang disarankan Descartes untuk mencapai kepastian ialah keraguan metodis universal. Keraguan ini bersifat universal karena ditentang tanpa batas atau sampai keraguan ini membatasi diri. Artinya usaha meragukan itu akan berhenti bila ada sesuatu yang tidak dapat diragukan lagi. Usaha meragukan ini disebut metodik karena keraguan yang ditetapkan di sini merupakan cara yang digunakan oleh penalaran relaktif filosof untuk mencapai kebenaran. Pengetahuan yang diperoleh oleh manusia melalui akal indera mempunyai metode tersendiri dalam teori pengetahuan. Di antaranya adalah yang pertama, metode induktif. Induksi yaitu suatu metode yang menyimpulkan pernyataan-pernyataan hasil observasi disimpulkan dalam suatu pernyataan yang lebih umum dan menurut suatu pandangan yang luas diterima. Ilmu-ilmu empiris ditandai oleh metode induktif. Suatu inferensi bisa disebut induktif bila bertolak dari pernyataan-pernyataan tunggal, seperti gambaran mengenai hasil pengamatan dan penelitian orang sampai pada pernyataan-pernyataan universal. Yang kedua adalah metode deduktif. Deduksi ialah suatu metode yang menyimpulkan bahwa data-data empirik diolah lebih lanjut dalam suatu sistem pernyataan yang runtut. Hal-hal yang harus ada dalam metode deduktif ialah adanya perbandingan logis antara kesimpulan-kesimpulan itu tersendiri. Ada penyelidikan bentuk logis teori itu dengan tujuan apakah teori tersebut mempunyai sifat empiris atau ilmiah. Ada perbandingan dengan teori-teori lain dan ada pengujian teori dengan jalan menerapkan secara empiris kesimpulan-kesimpulan yang bisa ditarik dari teori tersebut. Yang ketiga ada metode positivisme. Metode ini dikeluarkan oleh Auguste Comte. Metode ini berpangkal dari apa yang telah diketahui, yang faktual, yang positif. Ia menyampingkan segala uraian atau persoalan di luar yang ada sebagai fakta. Karena itu ia menolak metafisika. Apa yang diketahui secara positif adalah segala yang tampak dan segala gejala. Dengan metode ini dalam bidang filsafat dan ilmu pengetahuan dibatasi kepada bidang gejala-gejala saja. Menurut Comte, perkembangan pemikiran manusia berlangsung dalam 3 tahap: teologis, metafisis, dan positif. Pada tahap teologis, orang berkeyakinan bahwa di balik segala sesuatu tersifat pernyataan kehendak khusus. Yang keempat ada metode kontemplatif. Metode ini mengatakan adanya keterbatasan indera dan akal manusia untuk memperoleh pengetahuan, sehingga objek yang dihasilkan pun akan berbeda-beda. Harusnya dikembangkan suatu kemampuan akal yang disebut dengan intuisi. Pengetahuan yang diperoleh lewat intuisi ini bisa diperoleh dengan cara berkontemplasi seperti yang dilakukan oleh Al-Ghazali. Yang kelima ada metode dialektis. Dalam filsafat, dialektika mula-mula berarti metode tanya jawab untuk mencapai kejernihan filsafat. Metode ini diajarkan oleh Socrates, namun Plato mengartikannya diskusi logika. Kini dialektika berarti tahap logika yang mengajarkan kaidah-kaidah dengan metode-metode penuturan. Juga analisis sistematis tentang ide-ide untuk mencapai apa yang terkandung dalam pandangan. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.